Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Mira, absen 26 dari kelas 11 MIPA 3. Saya Rekianisa Dwi, absen 33 dari kelas 11 MIPA 3. Nah, hari ini kita membuat apa ya? Hari ini kita membuat kembang tahu loh. Kembang tahu merupakan salah satu produk koloid yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kamu udah tahu gak sih cara pembuatan kembang tahu dengan sistem koloid? Tahu dong, pembuatan kembang tahu dengan sistem koloid itu menggunakan cara peptidasi. Cara peptidasi yaitu dengan menggunakan butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat peptidasi atau pemecahan. Nah, udah gak sabar banget gak sih? Without any further ado, let's get started! Koloid adalah campuran antara dua zat atau lebih, di mana fase terdispersi berukuran antara 1 hingga 100 nanometer dan tersebar merata dalam medium pendispersi. Contoh dari koloid selain susu adalah saus, tinta, spons, cat, santan, styrofoam, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan koloid dibagi menjadi dua, yaitu cara kondensasi dan cara dispersi. Cara kondensasi dipakai untuk mengubah larutan menjadi koloid, sedangkan cara dispersi dipakai untuk mengubah suspensi menjadi koloid. Cara kondensasi artinya cara pembuatan koloid dengan mengubah partikel-partikel zat yang halus menjadi lebih besar dengan menambahkan ion, molekul, atau atom lain. Ada 4 cara kondensasi, yaitu yang pertama reaksi hidrolisis, reaksi suatu zat dengan air. Lalu ada reaksi redoks, yaitu reaksi suatu zat disertai perubahan bilangan oksidasi pada unsur-unsur yang terlibat. Lalu ada penggantian pelarut, yaitu reaksi di mana zat tersebut dijenuhkan terlebih dahulu, lalu dilarutkan sehingga membentuk koloid. Yang terakhir ada dekomposisi rangkap, yaitu reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Cara dispersi artinya cara pembuatan koloid dengan menghaluskan partikel-partikel yang makroskopis menjadi partikel yang bersifat mikroskopis. Ada 3 cara dispersi, yaitu yang pertama cara mekanik, di mana partikel-partikel yang besar dihaluskan, kemudian dicampur dengan medium pendispersi dan diaduk. Lalu ada cara peptidasi, yaitu proses dispersi dibantu dengan zat peptidasi atau zat pemecah. Lalu ada cara Bussard-Bredicq. Cara ini merupakan gabungan cara dispersi dan kondensasi. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kembang tahu adalah: untuk alat yang pertama ada pisau, yang kedua talenan, yang ketiga baskom, dan yang terakhir whisker. Untuk bahan yang digunakan yang pertama air secukupnya, yang kedua gula aren, yang ketiga gula pasir, yang keempat jahe bubuk, yang kelima tepung agar-agar 1 bungkus, dan yang terakhir susu kedelai 350 ml. Berikut kami jelaskan langkah-langkah pembuatan kembang tahu dengan sistem koloid. Yang pertama, masukkan 350 ml susu kedelai ke dalam baskom. Yang kedua, masukkan gula putih secukupnya. Yang ketiga, masukkan 1 bungkus agar-agar. Campur semua bahan menjadi satu. Yang keempat, siapkan panci dan masukkan adonan kembang tahu. Lalu nyalakan api. Yang keenam, aduk adonan menggunakan whisker hingga mendidih. Yang ketujuh, matikan api saat adonan kembang tahu sudah mulai mendidih. Yang kedelapan, tuang adonan ke dalam baskom yang sudah dibasahi air matang.
Yang kesembilan, diamkan di suhu ruangan hingga mengeras menjadi kembang tahu. Selanjutnya adalah cara membuat topping gula aren dengan jahe bubuk. Pertama, masukkan air secukupnya ke dalam panci. Kedua, masukkan 3 potong gula aren ke dalam panci yang sudah berisi air. Lalu, aduk dengan whisker sampai gula aren larut dengan air. Lalu, masukkan jahe bubuk secukupnya dan aduk sampai mendidih. Lalu, siapkan mangkuk saji dan sendokkan kembang tahu. Di sini kami memodifikasi kembang tahu dengan menambahkan campuran larutan gula aren dan jahe bubuk. Selanjutnya, kembang tahu dengan topping gula aren siap dinikmati. Berikut adalah hasil uji coba pertama dan yang kedua. Uji coba pertama dilakukan dan hasilnya belum sempurna, sebab kembang tahu ditaruh dalam kulkas suhu dingin. Sedangkan uji coba kedua, kembang tahu didiamkan 15 menit dalam suhu normal sebuah ruangan, sehingga rasa dan tekstur persis seperti kembang tahu pada umumnya. Dari video yang tadi dapat kami simpulkan bahwa kembang tahu termasuk ke dalam jenis gel dan termasuk ke dalam koloid liofil dan koloid liofop. Nah, segitu dulu video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.